hadir? Sebelum kita mulai pembelajaran ini, siapkan pertama baca doa. Taib. Semuanya sudah fit, sehat, tak ada kendala satu apapun, ya kan? Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu judul ini sudah Bapak sampaikan untuk dibaca di rumah. Sebelum Bapak melanjutkan pembahasan ini, Bapak sebelumnya bertanya kepada kalian, ya, apa itu pengertian iman? Siapa bisa jawab? Pengertian iman menurut yang kamu ketahui dulu. Apa? Siapa yang bisa jawab? Apa memang betul-betul bukunya dibaca di rumah atau memang bukunya ditidurkan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Apa pengertian iman itu? Ayo, tunjuk tangan. Sudut, Tasya. Apa itu iman? Al-imanu ma'rifatul qalbi. Itu hadisnya. Menurut yang kau ketahui apa iman itu? Diyakini dalam hati, Pak. Diyakini dalam hati. Diucapkan dengan lisan, dikerjakan anggota badan. Baik. Arti iman secara awam itu adalah yakin, kemudian percaya. Jadi, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib, al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Siapa tahu artinya ini? Tunjuk tangan. Diyakini dalam hati. Tunjuk tangan. Berdiri. Ayo. Ya. Nah, Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dikerjakan dengan anggota badan. al-imanu ma'rif. Tepuk tangan dulu. Terus artinya menghafal di rumah itu kan. Al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dikerjakan dengan anggota badan. Jadi iman ini tak cukup dibenarkan oleh hati saja, tetapi lisan juga harus mengucapkan, kemudian anggota badan itu juga harus mengucapkan. Tak sempurnalah iman seseorang tuh kalau hanya iman di dalam hati. Yang tahu itu hati itu Allah Subhanahu wa taala. Berdusta atau tidak imannya dibuktikan dengan pengakuan. Apa pengakuannya? Secara lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan anggota badan, apa pengakuannya? Siapa tahu?
dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Apa perintahnya itu? Sholat. Yang pertama sholat. Karena sholat ini nanti akan pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, jadi tak sempurnalah iman seseorang itu kalau tak ada amal, tak ada dikerjakan, cuma dalam hati aja dan pengakuan pun itu tak bisa. Maka harus komplit ini, diucapkan, dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dilaksanakan oleh anggota. Baik anak-anak sekalian, kalau cerita iman itu adanya di dalam dada. Dengan sebuah pohon iman ini, ini dia. Kalau Bapak gambarkan ya, ini pohon kayu. Nah, ini akarnya ini. Nah, di bawah tanah inilah iman itu, ya. Nah, di atas ini inilah pengamal. Ya. Jadi iman itu tak nampak, ya, di dalam tanah. Jika akarnya ini, jika akar pohon ini bagus, maka maka buahnya juga akan bagus dan rindang nih. Ya. Itu dia. Jadi kalau imannya di dalam dada itu bagus, amal perbuatannya juga bagus. Jadilah dia orang yang soleh dan soleh. Soleh buat agamanya, taat kepada Allah. Soleh juga dia buat kedua orang tuanya. Insya Allah anak-anak semuanya menjadi anak yang soleh dan soleh dengan menerapkan iman ini. Baik anak-anak sekalian, kemudian dalam iman ini tak cukup itu aja hanya iman, dikerjakan oleh anggota badan dengan cara melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Nah, itulah yang disebut dengan ibadah tadi, mengamalkan tadi. Jadi ibadah ini ada dua macam, ibadah mahdho dan khairu mahdho. Ayo, siapa tahu ini? Apa itu ibadah mahdho? Ayo, tunjuk tangan. Ibadah mahdho adalah jika kita kerjakan itu syarat dan rukunnya ditentukan oleh syariat. Artinya sudah ada ketentuannya, ada rukunnya, ada syaratnya. Seperti hendak kita sholat, syarat sholat ada, rukun sholat. Mahdho adalah ibadah jika kita melaksanakannya tidak ada ketentuan syarat dan rukunnya yang ditentukan oleh syariat. Nah, contohnya belajar nih. Belajar adalah wajib. Syarat dan rukunnya nggak ada ditentukan syariat. Bagaimana cara menuntut ilmu itu, bagaimana cara belajarnya, nggak ada ditentukan. Yang jelas kau belajar baca buku. Nah, datang ke sekolah nih, diajari. Itu dia. Nggak ada syarat dan rukunnya itu ditentukan oleh syariat. Artinya ibadah ini luas. Ada ibadah mahdho dan khairu mahdho. Apa tadi ibadah mahdho? Ayo. Jika kita laksanakan syarat dan rukunnya ditentukan oleh syariat. Itu ibadah mahdho. Ibadah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah khairu mahdho ini jika kita kerjakan syarat dan rukunnya tidak ada ditentukan oleh syariat. Contohnya
Belajar. Apa lagi? Sholat. Membuang kayu dari jalan menghalangi orang lewat. Itu ibadah juga? Ibadah itu luas ibadah tuh. Senyum. Jika kita niatkan lillahi ta'ala. Belajar ini pun juga jika kita niatkan lillahi ta'ala maka ada ganjaran pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan lalu sudah ada Bapak kasih tugas untuk menerjemahkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tadi dari Ali bin Abi Thalib, untuk menerjemahkan kalimat demi kalimat hadis tadi. Coba yang sudah ada dikumpul. Yang sudah ada dikumpul. Yang kemarin Bapak kasih yang begini. Yang dibawa tuh kumpul coba kemari. Ada beberapa orang yang bawa. Kumpul. Kumpul. Ya. Ada lagi. Antar kemari. Baik. Bapak tanya satu-satu nih. Sebelum Bapak tanya, Bapak simpulkan yang pertama bahwasanya iman tanpa ibadah taklah sempurna iman seseorang itu. Jadi hati membenarkan, lisan mengucapkan, anggota badan melaksanakan. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka iman itu erat kaitannya dengan ibadah, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan. Kalau masih dia melaksanakan maksiat, masih dia melaksanakan kesalahan dan kejahatan, artinya imannya belum. Ini hasil ditulisannya nih. Berdiri. Al-imanu ma'rifatu bil qalbi. Diyakini di dalam hati. Diyakini dalam hati. Baik. Tangan. Kemudian wa qaulu bil lisan. Tunjuk berdiri. Diucapkan oleh lisan. Baik. Tangan. Wa amalu bil arkan. Dilaksanakan oleh anggota badan. Sudah bisa ya? Pertolong hadis tadi, menerjemahkannya secara lengkap artinya. Siapa yang sanggup? Tunjuk tangan berdiri ya. Iya, tepuk tangan. Baik. Kalah ini sebelah sini ya. Tugasnya itu yaitu tugas kelompok ini dibagi 2, hadap sana hadap sini 5 orang. Ini juga begitu, hadap sana hadap sini. Tugasnya judulnya adalah seseorang yang tekun dalam melaksanakan seseorang mengaku dirinya muslim tetapi dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Apa tanggapanmu dalam masalah ini? Ya, apa tanggapanmu dalam masalah ini? Jadi nanti dikumpul itu, ya. Nanti dikumpul itu minggu depan. Baik. Ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu? Ikhlas. Ya. Ikhlas. 1. Baik. Apa lagi?
Ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah adalah, siapa tahu? Satu tadi ikhlas. Artinya tak juga baca, karena pada pertemuan yang lalu kita akan bahas ini juga pada pertemuan kali ini. Ayo, siapa tahu lagi? Ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai ciri yang pertama ikhlas. Kalau kau sudah ikhlas, insya Allah syarat pertama tuh lolos. Apa yang kedua? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kalau sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, ikhlas, insya Allah diterima oleh Allah. Bagaimana ini orang ikhlas ini? Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibarat tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Artinya orang lain tak perlu tahu kau beribadah macam manapun. Tak pula kau ceritakan kepada orang lain kebaikanmu. Insya Allah itu yang disebut dengan ikhlas. Karena Allah hanya menerima ibadah orang-orang yang ikhlas. Paham ya? Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, ibadah yang diterima oleh Allah itu yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tahu hadisnya itu? Siapa yang tahu? Akhlisu a'malakum lillah. Ikhlaskanlah amalmu itu karena Allah. Wa innallaha la yuqbalu minal amal illa ma khalasalahu. Allah tidak akan menerima amal yang di dalamnya tidak ada keikhlasan. Jelas ya? Akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yuqbalu minal amal illa ma khalasalahu. Ya? Sesungguhnya Allah tidak akan itulah hadisnya. Jadi nanti Bapak kasih lembaran untuk mengartikan beribadah. Baik. Ini ada beberapa lembar nih, Bapak bagikan untuk menerjemahkan hadis di dalam. Pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari yang Bapak sampaikan ini ada pertanyaan? Kalau tak ada pertanyaan, Bapak yang bertanya. Siap-siap, Rambi. Hasibuan. Mana Hasibuan nih? Ini dia. Apa pengertian iman yang telah Bapak jelaskan tadi? Coba. Siapa tahu? Berdiri. Baik. Tepuk tangan untuk semuanya. Siapa tahu lagi? Hadisnya. Baik, tepuk tangan. Ayo, sudah sini. Ada. Baiklah anak-anakku sekalian. Ini Bapak bagikan untuk kelompok sini.
Ambil ini. Serini sana. Ya. Untuk kelompok yang sini ambil perwakilan. Untuk kelompok pinggir, nah ini ambil. Ya. Baik anak-anak sekalian, kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas nanti, ya, lebih luas lagi makna iman ini, kemudian ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang pertama itu tentang iman, kita menghafalkannya dan menulisnya ke depan. Ya. Ini tinggal itu lagi. Ini udah Bapak terangkan nih semua tentang iman. Seperti judul kita ini, ibadah yang diterima oleh Allah. Judulnya ini yang apanya pada bab ketiga ini, ku perteguh imanku untuk ibadah kepada Allah. Ini judulnya. Tujuan pembelajaran ini adalah dengan belajar ini diharapkan anak-anakku sekalian, yang pertama bertambah imannya, bertambah bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dapat menuliskan dan menghafalkan hadis tentang iman, hadis tentang ikhlas. Paham ya? Baik anak-anak sekalian, Bapak cukupkan sampai di sini. Tugas nanti Bapak minta kembali pada pertemuan selanjutnya. Ingat, pertemuan selanjutnya hafalan hadis-hadis tersebut yang ada di dalam buku pembahasan kita. Baik, demikian. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.